Cina. Oke, gue udah lama banget gak bikin video. Udah ada kali 2 minggu atau lebih ya. Kali ini gue mau bikin video yang berbeda, sedikit yang berbeda. Kita akan bahas mengenai kenapa banyak banget wanita Indonesia yang kabur dari Cina. Kalau kalian penasaran dengan video gue kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel gue di bawah sini. Dan jangan lupa untuk like kalau misalkan kalian suka dengan video gue. Dan kalian bisa share video gue. Kalau misalkan merasa video gue bermanfaat, kalian bisa share video gue di sini. Dan kalau misalkan kalian dalam terjemahan bahasa Mandarin atau berlangganannya, kalian bisa pencet sebelah sini. Nah, dan langsung aja kita ke to the point-nya atau inti dari video ini aja, guys. Tadi kan gue udah bilang, gue akan to the point aja, langsung ke intinya. Kenapa sih banyak banget wanita Indonesia itu yang kabur dari Cina? Ya, mungkin ada yang beberapa orang yang bilang katanya Cina itu enak ya. Kalau misalkan enak, kenapa banyak banget wanita di sini tuh yang kabur? Jangankan wanita Indo ya, wanita Cina pun yang menikah sesama orang sini aja bisa kabur, bisa cerai, bisa ninggalin ninggalin lakinya, ninggalin anaknya, bisa aja dong. Nah, itu karena masalahnya apa? Kalau misalkan kalian penasaran, nonton video gue sampai selesai banget ini soalnya penting banget biar kalian tahu kenapa masalahnya itu. Kenapa gue bahas di sini? Karena jarang banget yang berani buka mulut ya. Kayaknya yang berani kayak cuman gue deh. Soalnya jarang banget yang berani buka mulut soal masalah ini. Mungkin takut disalahkan. Kenapa lu kabur ya, ninggalin anak lu misalkan. Kenapa lu kabur? Padahal kan lu udah punya anak. Kenapa lu kabur ninggalin anak lu? Emang lu gak kasihan sama anak lu? Emang lu gak sayang sama anak lu? Karena bisa bertahan setidaknya ya. Pasti banyak banget yang ngomong begitu, yang mengejudge mereka seperti itu. Tapi sih gue bilang ya, di sini gue mau kasih saran. Ya emang jalan satu-satunya cuman kabur kalau misalkan kalian emang udah gak kuat ya. Karena kadang gitu udah kelewatan batas. Orang sini tuh menginjak-injak harga diri kita itu udah kelewatan batas. Kadang mereka menganggap kita itu seperti babu ya, seperti budak kadang. Pokoknya begitulah aja. Makanya jalan satu-satunya cuman kabur mungkin ya. Langsung aja kita ke pokok masalahnya aja. Oke, tadi kan gue udah bilang gue akan lanjut ke masalahnya aja daripada gue banyak bacot tadi ya. Gue tadi cuma jelasin doang masalahnya begitu. Pokok masalahnya di sini yang nomor 1 itu karena mertua ya. Mertua, gue bilang jangankan di Cina, gue bilang mungkin di beberapa negara atau kita yang kawin sama orang Indonesia pun, kalau misalkan kita tinggal sama mertua pasti itu gak nyaman banget, bener gak? Kita yang satu bahasa aja ya sama mertua itu suka cekcok, suka ribut, suka gak kuat batin ya. Apalagi kadang laki tuh ngebela orang tuanya dibanding kita ya. Itu kan sesama orang Indo ya pasti masih bisa lah ya, karena kan sama-sama satu bahasa ya kan. Apa jadinya kalau misalkan kita ribut di sini dengan mertua sini beda bahasa ya. Pokok masalahnya itu yang pertama itu mertua. Kenapa gue bilang mertua? Mertua sini gue bilang ya kelewatan batas sih. Gue bilang terlalu kelewatan. Gue bilang ya mungkin bisa dibilang begitu. Kelewatan batasnya dalam arti kata gini, sifat mertua sini itu yang paling umum ya, gue garis bawahan yang paling umum itu 1, bawel. Bawel itu dalam arti kata ya emang sih namanya orang tua, setiap orang tua itu bawel ya emang, tapi bawel di sini tuh beda banget ya. Bawel di sini tuh kayak gimana sih, kayak ngomongin lo, atau bawel itu bisa kayak memarahi atau pokoknya bawel lah, bawel orang tua. Iya emang sih, emang bawel, namanya juga orang tua ya. Yang kedua tuh sudah gitu terlalu kepo. Kayaknya bukan orang tua doang deh, apa mertua doang ya. Kepo itu dalamnya, soalnya semua orang Cina itu di sini pada kepo semua, pada kepo, pada mau tahu banget urusan kita, pada sok pinter ya. Pada yang tadi gue bilang sifatnya itu kepo sama bawel, sama suka menyuruh-nyuruh atau perintah-perintah menantu seperti pembantu. Nah ini yang paling penting banget.
Kenapa gue bilang gini loh, kan kita kan sini menantu ya, emang harus berbakti ya, ya emang, tapi berbakti itu dalam arti kata yang sewajarnya ya. Masa lu kalau misalkan disuruh ke ladang ya, sekarang sementara kita di Indo aja ya, gak pernah ngurus sawah atau gak pernah ngurus ladang, ibarat kata apalagi yang kita orang kota ya, disuruh ngurus ke sawah gitu. What? Itu bener-bener ada loh kejadian yang kayak begitu. Terus yang di saat musim panen ya, kayak di sini kan banyak banget yang jagung sama kacang, yang mereka tanam itu kebanyakan jagung sama kacang. Tahu dah buat apaan, gue juga nggak tahu, whatever. Karena mereka itu udah misalkan udah panen nih kacangnya apa jagungnya, mereka menyuruh kita untuk membantu ya. Ya emang sih bantu sekali sih boleh ya, tapi kalau misalkan orang sini ya, mertua sini tuh sekali udah dibantu maunya terus-terusan, tau nggak? Jadi mereka anggap kita tuh kayak babu, ngerti nggak sih? Oh my god, itu jadi makanya gue bilang sama kalian ya, kalian tuh harus tegas di sini sama orang sini. Kalian tuh jangan mau diinjek harga dirinya, termasuk sama mertua gitu ya. Karena semakin kalian ingin mengalah dengan dia, jadi mereka itu semakin kurang ajar. Jadi ibarat kata, gue bisa nginjek harga diri lo, kok gue bisa ngebeli lo gitu. Buat kata kan, lu kan menantu gue, wajar lah gue suruh-suruh. Ya emang wajar sih, wajar. Cuman kan namanya menantu itu orang lain, bukan anak ya kan. Kalau anak sih lu suruh sih nggak apa-apa, lah ini kan menantu orang lain, dia kan ibaratnya begitu. Itu kan menyuruh-nyuruh. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu membicarakan menantu kepada orang lain atau ngerumpi, kita istilahnya ngerumpi lah ya. Kalau di Indo mah ngerumpi mah emak ya, di sini mah ngerumpi kadang bawa bapak, tahu nggak lu? Bapak-bapak gue lihat kalau musim panas ya, di sini tuh musim panas itu yang rame. Kalau musim dingin itu sepi, udah kayak hutan, udah kayak kota mati, udah kayak kuburan ya. Tapi kalau misalkan kayak di kota-kotanya kayak di Beijing gitu ya mungkin rame, tapi kalau di belakangnya itu udah pada sepi. Itu biasanya sih kayak di pedesanya itu udah sepi banget sih gue bilang. Kenapa gue bilang rumpi atau ngomongin menantu, jangankan tau nggak, menantu sini aja diomongin, tau nggak lo? Kalau misalkan ribut apa-apa kesalahan sama anaknya, apalagi menantu yang Indo, wah lebih parah, tau nggak, diomongin. Jadi kayak di satu meja makan, misalkan dia kumpul sama teman-temannya apa sama saudara-saudaranya, mereka kan ngomongin lo ya. Apalagi lu baru datang ke sini ya, lu masih bengong, daga bego ya, cuma bisa ngeliatin doang ya, apa yang mereka ngomongin lu nggak tahu, lu nggak ngerti ya. Tapi kalau kecuali lu udah ngerti, lu baru tahu, udah itu baru di situ lu sakit hati sama mereka. Segala keluarga lu lah diomongin lah, segala pribadian lu diomongin lah. Kadang menantu gue mah males lu, kayak gue suruh ini aja nggak mau katanya. Biasa begitu orang sini. Jadi makanya mesti kuat-kuat hati, tau nggak? Kalau misalkan kalian nggak kuat-kuat hati, bisa gila kalian pulang ke Indo, atau kalian bisa mati di sini, tau nggak? Kalau misalkan kalian nggak kuat hati atau tekanan batin. Jadi makanya jarang banget orang Indo yang bertahan di sini, atau yang kuat ya. Gue dalam arti katain, gue sendiri aja pun kadang suka nggak kuat ya. Padahal gue baru setahun di sini, tapi udah nggak kuat ya. Apalagi yang udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Wah itu gimana sih rasanya, itu pasti tekanan batin banget ya. Kita lanjut aja. Nah, tadi yang gue bilang masalah mertua itu nomor 1. Kenapa gue bilang mertua itu nomor 1? Yaitu emang masalah paling umum di sini. Selalu keluarnya mertua, 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 dan mertua ya. Kita lanjut ke topik yang kedua. Ini masalahnya tentang suami atau laki-laki orang sini. Kita bahas masalah yang kedua, oke? Yang kedua ini sedikit sih masalahnya, cuman ya emang bermasalah juga. Cuman paling sedikit masalah dibanding sama mertua. Ya kebanyakan kita selek di sini sama mertua dibanding sama laki. Ya kenapa? Ya kalau laki sih wajar-wajar aja sih kalau misalkan selek ya, soalnya kan namanya juga baru ya, apa gimana ya kan. Masalah seleknya itu kayak di sini. Arti kata sifat laki orang sini tuh rata-rata pelit. Kenapa gue bilang pelit? Ya
Kalau pelit itu gimana sih, bukan yang nikah sama orang Indo doang ya, yang nikah sama sesama orang sini pun masih pelit ya, apalagi yang nikah sama orang Indo. Wah, itu mah bener-bener deh, bener-bener parah ya. Ada yang pelitnya kelewatan banget, ada yang pelitnya masih sedikit-sedikit, ada yang nggak begitu pelit. Dalam arti kata pelitnya banget itu ada yang pelit dari ubun-ubun sampai ujung kaki itu pelit banget, bener-bener pelitnya kelewatan jasa. Dari mulai air diperhitungkan di sini, dari mulai listrik diperhitungkan di sini, dari mulai makanan pun ada yang diperhitungkan ya. Ada yang melarang gini, makanan ini nggak bagus, bahan pengawet ini terlalu banyak bahan pengawet, padahal mah kemahalan sebetulnya ya, bukan masalah banyak bahan pengawetnya ya. Atau yang paling umum di sini tuh masalah listrik, tau nggak, kepelitan itu masalah listrik ya. Kalau di Indo lu bisa nyalain TV ya, walaupun lu tidur ya, itu sih nggak apa-apa. Kalau di sini tau nggak, lu nyalain TV kalau lu nggak ditonton itu langsung bener-bener matiin, tau nggak betapa pelitnya orang kesini, tau nggak, selalu tahu ya. Terus yang masalah air juga sama. Air aja ada yang diukurin ya, ada yang dibatesin, bahkan ada yang gak mandi. Kenapa gue bilang orang sini pada jorok? Gue emang udah tahu ya, karena gue kebanyakan kenal sama cowok-cowok Cina ya, kayak di aplikasi gitu. Dan gue nanya ke dia, emang kebanyakan orang sini pelit? Apa kebanyakan orang sini jarang mandi? Dan dia pun mengatakan, ya, kata dia, kebanyakan di Cina Utara itu jarang mandi. Di Cina Utara itu kayak Beijing sama Shanghai gitu lah, pokoknya itu kan masih daerah Cina Utara. Gue nanya sama dia, iya emang kebanyakan di daerah Cina Utara itu orang-orangnya jarang mandi ya, atau kita bilang mereka mandi sehari sekali ya. Sehari sekali itu kayak wah gitu, kenapa gitu, kan kita biasa bangun tidur ya, kita mau berangkat kerja apa itu mandi. Kalau dia mah enggak, bangun tidur gosok gigi cuci muka udah selesai, kabur kerja sekolah apa segala macam. Itu sampai terjadi di anak-anak mereka, karena gue udah ngeliat sendiri. Jadi mereka itu bangun jam 6 pagi ya, mereka cuma gosok gigi, cuci muka, makan, udah pergi, capcus sudah kabur gitu. Dan itu yang gue bener-bener gue liat banget ya, sampai detik ini pun emang bener sih gue bilang, mereka itu jarang mandi. Jadi kalau misalkan ada yang komen, enggak kok bukti laki gue nggak jarang mandi, bukti laki gue mandi setiap hari, ya kalian itu mungkin kadang kalian itu berbohong ya. Mungkin kalian tuh karena menutupi orang sini ya, karena tuh menutupi suami kalian ya. Emang sih aib memang nggak boleh dibuka ya, cuman kan ya kalian buat apa sih ngebohong? Emang kalian dikasih apa sama orang di sini? Dikasih duit, dikasih piala, atau dikasih penghargaan, dikasih emas, dikasih award gitu? Enggak kan? Jadi kalau misalkan kalian itu ya bicara aja sejujurnya. Jadi buat apa kalian takut? Kalian punya mulut. Kalau sekarang gitu zamannya ada yang bisa bersuara kayak YouTube ya kan? Buat apa ada YouTube diciptain? Kalian bisa suara, kalian bisa kasih tahu beginilah gitulah ya kan. Lagi pula ya di Cina itu semua satu Indonesia apa sampai ke luar negeri itu udah tahu kalau Cina itu jeleknya gini loh. Dan mati kata kamar mandi, coba kalian searching di Google, WC di Cina itu sampai berjamaah. Nah emang kejahatannya emang benar berjamaah ya. Jadi buat apa kalian menutupi orang sini ya? Emang udah kebuka kok sampai dibawain ke stand up comedy. Yang waktu itu ada salah satu orang, dia bercerita dia ke Cina dan WC-nya itu jorok, bawa pas segala macem, ceboknya pakai tisu. Emang kenyataannya benar kok. Jadi kalian jangan ngebohongin diri gitu loh. Gue bilang ya, gue cerita emang bener apa adanya ya, so what ya, kenapa kalian harus marah ya kan? Kalian kenapa harus ngedumel ya? Apalagi yang orang Indo yang belum tahu tentang sini. Dengan gue kasih tahu nonton video ini biar kalian tahu, mikir-mikir Cina itu enak apa enggak ya kan. Kebanyakan kan orang Indo kan membandingkan, karena Cina itu katanya ada MRT-nya, negaranya bagus, bersih, padahal aslinya negaranya jorok. Oh my god, itu pemerintahannya lebih parah malah. Kalian tahu lah, malah ya pokoknya gitulah, gue nggak bisa sebutin lah ya pokoknya. Nah yang gue bilang tadi itu masalahnya ada di laki, seperti pelitnya itu pelit air, pelit listrik, ada yang pelit makanan ya, ada yang pelit makanan yang kayak gue bilang tadi itu sih nggak make sense banget ya. Mungkin karena kebutuhan sini terlalu tinggi atau harganya terlalu mahal ya, jadi makanya
Jadi makanya pada banyak yang pelit ya. Kalau misalkan orang sini kebanyakan punya mobil, itu sih udah wajar lah ya, mobil harga di sini murah ya. Kalau misalkan kalian lihat di Indo, oh enak loh, laki gue mau punya mobil apa segala macam, lah bisa aja itu mobil punya mertuanya ya kan, dibeliin, punya orang tua dia dibeliin. Nah emang lu siapa ya kan, orang lu aja di sini numpang ya kan, gitu aja. Buat apa ngebanggain orang sini ya, gitu sih kalau gue masih, prinsip gue sih begitu. Jadi itu masalahnya yang menyebabkan orang Indo itu kabur itu dua faktor aja, gue jadiin satu, itu gue ringkas ya. Faktornya itu faktor mertua sama laki, selalu faktor mertua laki, mertua laki, mertua laki. Dan kalau misalkan tentang keadaan itu jarang sih, itu jarang. Gue bilang tentang keadaan di sini, iya mereka juga pun nggak betah keadaan di sini. Kita biasalah di Indo, apalagi hidup di Jakarta, itu ibarat kata yang tinggal di daerah Jakarta, pinggiran-pinggiran Jakarta kayak Tangerang, Jakarta, Bekasi apa segala macam kan, yang biasa kota rame ya, yang biasa daerahnya rame. Di sini sepi, sunyi kayak kuburan ya. Udah gitu kalau malam gak ada yang keluar, jarang banget ada yang keluar kalau di desanya ya kan. Jadi makanya banyak banget yang ngeluh soal keadaan juga, cuman gak terlalu banyak dibanding sama mertua sama laki. Kebanyakan sih mertua sama laki yang ngeluhnya. Kalau misalkan keadaan kalian pikir itu enak di sini ya, kalau musim panas itu panasnya nauzubillah min zalik, itu bener-bener panas banget, ngelebihin kayak neraka. Pokoknya itu lu parah pokoknya. Di sini tuh angin aja, kalau musim panas aja itu nggak ada angin, pohon aja itu nggak goyang, tau nggak? Kalau musim hujan pohon itu jatuh, tumbang, sampai kayak gimana sih, pohon yang segede apaan tahu itu ya, kayak pohon beringin gitu, tumbang sama dia, jatuh. Hujannya hujan badai kalau misalkan musim panas itu, panas ke musim dingin apa musim hujan gitu, itu pokoknya parah banget. Jadi makanya kebanyakan cowok sini tuh pakai celana pendek, pakai bajunya singlet ya, karena emang panasnya luar biasa. Panasnya itu ngelebihin Indonesia. Kalau di Indonesia sih ya panasnya itu masih batas wajar ya kan, kita masih bisa pakai jaket yang tebal ya kan. Kalau di sini pakai jaket yang tebal ya, apalagi yang punya alergi kayak panas kayak gua, alergi panas itu nggak bisa, itu harus pakai yang kayak singlet gitu. Dan kalau musim panas itu, lu bayangin deh, lu mandi pagi ya, ntar sejam 2 jam itu lu harus mandi lagi, karena apa, itu panas banget, itu lengket badan lu, bener-bener udah kayak pantau baunya, terus udah gitu berdebunya di daerah sini. Pokoknya parah. Kalau musim dingin, dinginnya kelebihan, kelewatan batas, kadang kadang sampai minus, sampai turun salju ya kan. Soalnya segitu aja sih kalau menurut gua kali ini ya. Kalau misalkan kalian mau datang ke sini ya mungkin mendingan musim dingin aja dibanding musim panas. Kalau musim panas itu di sini tuh parah, parah jalanannya itu berdebu, yang gue bilang tadi panasnya kelewatan, ya kan. Kalau di MRT di Beijing itu, baunya, bau ketek apa segala macam, bau 7 rupa, pokoknya itu mah lebih parah dah. Mendingan di Indo aja, gue bilang ya. Kalau kalian mau nikah atau mau kesini ya gue mah nitip-nitip aja, gue bilang sabar-sabarin aja, kuat-kuatin hati. Kalau misalkan gue kuat, ya sudahlah, mungkin emang jalannya kalian gak jodoh, atau ya sudahlah, mungkin itu pelajaran aja buat kalian. Kalau misalkan itu yang udah pulang, gue mau cuma mau kasaran doang, selamat bahagia menikmati kehidupan. Yang kemarin-kemarin yang lu sempat di sini lu anggap pelajaran aja, karena anggap aja itu masa lalu lu yang buruk, yang suram, yang lu ibarat kata, kok bisa ya gue sampai ke situ, kok bisa ya gue sama dia, kok bisa ya, kok bisa, pasti gitu dong, pasti gitu yang di pikiran kalian. Ya pokoknya gue bilang mah lupain aja, hidup mah masih panjang ya kan. Dan begitu sih masalahnya. Mungkin tega nggak tega kali ya kalau misalkan ada yang ninggalin anak itu, karena ya emang mau gimana, emang kalian mau mati di sini dengan sia-sia? Hah? Emang kalian mau mati di sini dengan keadaan tersiksa tekanan batin? Gak mungkin kan, pasti kalian harus kabur, harus bebasin diri kalian dulu ya. Kalau masalah anak ya bisa lah nanti datang sebagai turis, sebagai apa kan bisa. Ya gue sih cuma kesaran doang di sini ya. Terserah kalau kalian mau nonton mau apa, kalian mau ngebully mau apa, terserah. Kan gue di sini emang berdasarkan yang gue tahu, emang masalahnya emang begitu ya. So gue cuma kasih tahu kalian doang. Oke.